Bismillahirrahmanirrahim. Ini momentum kita adalah salat Idul Adha dan korban. Karena hari ini kita sudah masuk hari ke-7 dari Idul Adha yang disebut dengan Raya Haji. Dan kita yang berkorban terutama dianjurkan oleh Rasul kita supaya jangan memotong kuku dan memotong bulu dan rambut. Tapi yang tidak berkorban tidak ada masalah. Itu dianjurkan oleh Rasul. Kita jangan memotong kuku mulai dari tanggal 1 sampai datangnya salat. Setelah salat tidak masalah. Nah, karena berhubungan dengan korban, tentu kita ingat surat Al-Kautsar. Allah berfirman di dalam surah Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini adalah surat paling pendek, surat terpendek di dalam Al-Quran. Padahal ada surat yang lain 3 ayat juga. Surat Al-Asr 3 ayat, surat Quraisy 3 ayat, surat Al-Kautsar 3 ayat. Kenapa surat Al-Kautsar dikatakan paling pendek? Padahal sama-sama 3 ayat. Di dalam halaman yang sama kita lihat ada 3 surat sama-sama 3 ayat. Yaitu surat Al-Asr, surat Quraisy, dan surat Al-Kautsar. Tapi sepakat ulama mengatakan bahwa surat yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar. Nah, ternyata letak perbedaannya dari jumlah kata. Kalau surat Al-Kautsar hanya terdiri dari 19 kata. Surat Quraisy terdiri dari 26 kata. Surat Al-Asr 3 ayat, tapi jumlah katanya lebih banyak dibanding dengan surat Quraisy. Jadi pendek juga kalau dilihat dari jumlah kata. Tapi jumlah ayat tentu saja Al-Quraisy lebih banyak, dia 4 ayat. Jadi ukuran pendek Al-Kautsar ini dilihat dari jumlah kata, bukan dari jumlah ayat. Inna itu 2 kata itu, in dan na. Sesungguhnya kaminya Allah. Kata kami Allah itu kalau menurut bahasa Arab, na itu bukan menunjukkan berbilang, bukan. Tapi menunjukkan ada selain Allah. Tapi bukan Allah. Tujuannya adalah untuk membesarkan dan penghormatan. Jadi Allah memakai kata kami karena Allah melibatkan malaikat dan manusia, itu Nabi Muhammad. Karena melibatkan yang lain tidak etis kalau Allah menyebut saya. Jadi dia menyebut kami. Tapi bukan berarti banyak Tuhan. Nah, ini salah. Itu hanya pengagungan untuk menguatkan. In adalah kata penguat, benar-benar. A'tainaka itu terdiri dari 3 kata. A'taina, na-nya itu kami lagi. Ata itu memberi, ka itu kamu. Kami telah memberimu, hai Muhammad. Jadi sudah berapa kata itu? 2 ditambah 3, 5 sudah ya. Al-Kautsar 1 kata, yaitu nikmat yang berlimpah, nikmat yang banyak. Fasholli, fa itu huruf, sholli artinya fi'il amal, kata perintah. Maka salatlah kamu, berarti 2 kata, salat dan kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, disebabkan memang Tuhanmu yang memerintah. Wanhar, dan juga berkorbanlah karena Tuhanmu juga, disebabkan Allah memerintah. Inna syani'aka, sesungguhnya syani'un orang-orang yang menghalang-halangi atau orang yang membenci. Saya tidak suka dengan kamu, itu syani'. Orang yang menghalangimu atau yang membencimu, huwa, dia adalah al-abtar, dia adalah tertolak. Kalau kita jumlah semuanya ada 19 kata. Jadi artinya apa? Surat paling pendek di dalam Al-Quran.
Baiklah, kenapa latar belakang ayat ini? Kalau kita lihat dari pendapat yang meriwayatkan, ya terutama para mufasir, ayat ini turun karena ada cercaan dari kafir Quraisy, orang-orang yang sangat kaya-kaya itu, orang yang banyak anaknya dan seterusnya, berbangga-bangga dengan harta dan anak. Dia menyebut, lihat itu Muhammad sudah terputus. Al-As bin Wa'il itu sangat keras mengatakan, lihat itu Muhammad sudah terputus. Termasuk Abu Jahal, Abu Jahil, ya. Muhammad sudah terputus. Kenapa disebut terputus? Karena kematian anaknya Abdullah. Yang pertama anaknya Qasim, meninggal juga waktu kecil. Yang kedua anaknya Ibrahim, meninggal juga pada waktu kecil. Terus anaknya lagi namanya Abdullah, meninggal juga pada waktu kecil. 3 anak laki-lakinya meninggal pada waktu kecil. Jadi cercaan orang kafir itulah Muhammad terputus. Apanya yang terputus? Yang dikatakan dibangga-banggakan di dunia ini adalah harta dan anak. Nah, itu anaknya sudah nggak ada, terputuslah dia. Menjadi orang yang papa dan miskin karena tidak punya anak laki-laki. Yang kedua, tinjaunya terputus, penerusnya tidak ada. Karena nasab itu memang kalau menurut Islam melalui laki-laki. Jadi kalau laki-laki nggak ada, terputus, nggak ada lagi penerus ke belakang. Meskipun ada orang yang mengaku habaib dan habib sekarang ini, itu menurut nasab sebenarnya tidak ada hubungan. Karena melalui nasabnya Ali, bukan Nabi Muhammad. Karena nasabnya Ali, anaknya Abu Talib, bukan ke Nabi Muhammad. Berarti habaib yang ada sekarang itu sebetulnya tidak pas disebut keturunan. Tapi kenapa ini terputus? Terputus itu tujuannya justru malah dikatakan Al-Kausar, nikmat yang banyak. Kenapa terputus kok disebut nikmat yang banyak? Terpelihara Nabi dari kesyirikan. Coba kalau ada anak laki-lakinya, cucunya laki-laki banyak kesyirikan. Orang kan menyembah ini adalah darahnya Nabi. Tidak ada saja itu orang masih melakukan kesyirikan. Habib itu seperti disanjung-sanjung. Itu enggak nasab badannya, apalagi kalau ada nasab. Jadi Nabi sebenarnya Al-Kausar, mendapat nikmat. Andaikan ada itu, Nabi akan merugi. Andaikan ada cucunya, cicitnya laki-laki dari garis keturunan dia akan merugi. Karena banyak orang yang menyelewengkan akidahnya kepada orang itu. Sudah di Bandung aja masih ada kan? Sudah tidak ada garisnya masih ada. Hanya lewat jalur perempuan aja masih dielok-elokkan. Hati-hati dengan syirik. Habaib itu kan sampai makamnya saja orang minta-minta, yang namanya tawasul ini ya, minta ke habaib dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya kepada orang yang dalam kubur. Nah itu syirik, bahaya banget. Padahal itu bukan darahnya Nabi, itu aja sudah masih terjadi. Apalagi kalau benar-benar ada anak laki-lakinya. Jadi terputus di sini dibantah. Sebenarnya bukan terputus. Nabi justru malah selamat dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi artinya apa? Al-Kausar ini nikmat yang berlimpah. Nabi dari kecil disusukan oleh Halimatus Sa'diyah di sebuah dusun yang masih kondusif. Di sana suasananya masih seperti yang diajarkan oleh Nabi Ismail. Artinya suasananya masih Islam. Di situ lingkungan yang sangat membentuk kepribadian. Dia terlepas dari dunia musyrik yang ada di kota Mekah. Nah, itu sudah Al-Kausar, nikmat Allah itu. Dengan tidak adanya ayahnya Abdullah, itu nikmat. Kenapa? Andaikan ada ayahnya, dia akan jadi musyrik Muhammad. Karena biasanya anak itu mengidolakan ayahnya. Jadi itu Al-Kausar juga, nikmat itu. Terbebas Nabi dari syirik, mengidolakan orang-orang kafir. Jadi ada rencana Allah Al-Kausar situ, nikmat yang banyak. Tidak ada ayahnya saja, yatim malah dikatakan mendapat nikmat. Kenapa? Karena dia terbebas dari kemungkinan mengidolakan orang-orang kafir. Itu penyelamat. Jadi kadang-kadang kalau kita silat sekilas, waduh kasihan Nabi kecil-kecil lahir sudah tidak ada ayahnya. Iya. Tapi ternyata itu bukan kesedihan. Itu adalah satu kenikmatan. Terbebas Nabi
dari pengaruh jahiliyah. Kemudian Nabi setelah remaja pun masih diselamatkan. Nabi tidak bergaul dengan pemuda-pemudi Mekah yang musyrik. Nabi hanya bergaul di pengembalaan kambing. Nabi ada di alas dari pengembalaan kambing. Kambingnya Abu Talib yang jumlahnya semakin berlipat-lipat sejak dipelihara oleh Nabi Muhammad. Artinya nikmat itu bertambah terus. Konon kabarnya sejak Nabi Muhammad dipelihara oleh Halimah itu nikmat bertambah. Artinya apa? Kambing-kambingnya Halimah menjadi besar-besar dan gemuk-gemuk. Sampai-sampai tetangganya mendekatkan kambingnya kepada kambing Halimah supaya gemuk juga. Itu kan nikmat. Al-Kautsar itu. Sehingga waktu setelah 4 tahun diantarkan ke Fatimah, merengek-rengek Halimah, tolong Bu Muhammad, saya ambil lagi. Sampai 8 tahun di sana. Dan itu nikmat yang berlimpah muncul dalam keluarga Halimah. Sama dengan halnya seperti tadi ketika diambil oleh Abu Talib. Tadinya kambingnya kurus-kurus kecil-kecil, terus setelah bersama Nabi yang memelihara, kambingnya menjadi berkembang luar biasa. Itu Al-Kautsar. Jadi inna a'taina Al-Kautsar. Hai Muhammad, kamu sudah diberi nikmat yang banyak, jangan bersedih dengan kematian anak itu. Jadi lihatlah perkembangan. Karena sebentar melihat kasihan Nabi itu. Padahal enggak. Nabi itu mendapat nikmat yang berlimpah. Al-Kautsar. Setelah dia remaja, dia berdagang. Dagangannya laris manis, sementara dagangan yang lain belum laku. Itu Al-Kautsar, nikmat yang diberikan oleh Allah yang berlimpah. Sehingga orang-orang Yahudi heran, kenapa dagangan Muhammad itu kok cepat sekali laku, sementara yang lain-lainnya belum terjual. Itu Al-Kautsar, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada dia. Sampai Nabi dewasa, sampai Nabi jadi Rasul, bahkan sampai sekarang ada sebuah buku yang ditulis oleh Michael Held mengatakan manusia yang terhebat selama dalam sejarah, manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah, nomor 1 Nabi Muhammad. Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Itu artinya Al-Kautsar itu kepada Nabi. Kemudian dia diberi wahyu, ilmu yang luar biasa, dalamnya Al-Kautsar, nikmat yang berlimpah. Apapun pertanyaan dari sahabat kepada dia, tidak ada yang tidak dia jawab dengan bagus. Ilmunya luar biasa. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi dari kecerdasannya luar biasa Nabi itu. Nikmatnya berlimpah. Nah, kalau begitu dihubungkan dengan manusia kita umatnya, kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, juga harus berperilaku seperti Nabi. Dia sabar, dia sangat penyantun, dia sangat penyayang. Diludahi oleh orang saja dia tidak membalas. Sangat lembut, sangat penyantun Nabi itu. Nah, kita harus tiru itu. Kenapa? Karena Nabi itu diberi nikmat yang berlimpah. Tidak seharusnya dia sombong, tidak seharusnya dia angkuh. Tapi kenapa umatnya diberi nikmat yang banyak? Banyak yang tidak tahan uji. Diberi nikmat yang berlimpah, akhirnya lupa diri. Diberi kekayaan, lupa diri, tidak lulus. Diberi ilmu yang tinggi, lupa diri. Diberi jabatan yang tinggi, lupa diri. Karena Nabi itu adalah uswah hasanah kita, contohlah kepribadian dia. Jangan kita sampai lupakan. Itu artinya salawat. Salawat itu bukan menyebut-nyebut Allahumma shalli ala Muhammad, enggak. Salawat itu artinya menghubungkan diri dengan Nabi. Bagaimana kita mengikuti Nabi, mencontoh perilakunya, itu salawat. Bukan Allahumma shalli ala Muhammad menyanyi-nyanyi di mana-mana, itu bukan salawat. Kadang saja salawatnya salatnya tinggal. Salatnya tinggal gara-gara salawat. Itu apakah itu bersalawat? Sangat dibenci Nabi. Makanya ayat ini, setelah kita dapat nikmat, fasalli, salatlah. Semakin tinggi nikmat diberikan kepada kita, semakin kuat salat kita seharusnya. Semakin kaya kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin bagus salatnya. Seharusnya begitu. Ini adalah sifat dan perilaku orang yang beriman yang sebenarnya. Yang pertama, kalau dia dapat nikmat yang banyak, dia berbagi.
Wasalli, dan dia salat. Al-Kautsar dalam artian dia berbagi. Karena ilmu yang banyak, dia akan dapat mencerdaskan orang kalau dia berilmu. Dia dapat membantu orang yang lemah, yang miskin kalau dia kaya. Dan dia bisa adil kalau dia berkuasa. Itu harusnya yang terjadi kalau dia mendapat disebut Al-Kautsar. Kemudian dalam memberi kita harus ikhlas karena Allah. Karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita, berbagi kita kepada orang lain, harus ikhlas. Jangan tidak ikhlas. Kita memberi harta kepada orang halus li rabbi, karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan pencitraan. Sekarang kan banyak orang memberi pencitraan. Bukan. Tapi tulus karena Allah, tidak ada embel-embel lain. Li rabbi. Jadi dapat 3 ya yang dapat kita simpulkan dari ini. Pertama, kalau kita dapat nikmat, berbagilah. Yang kedua, dalam berbagi tulus, ikhlaslah. Tidak ada embel-embel yang lain. Yang selanjutnya, salatlah. Karena salat mencegah manusia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang salat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, itu artinya ikhlas. Orang yang salatnya sedikit aja riya, itu tidak ikhlas, tidak li rabbi, tidak karena Allah. Jadi pasti orang yang tercegah dari perbuatan keji dan mungkar pasti karena dia ikhlas. Bukan salatnya saja, tapi ketulus ikhlasannya itu hanya menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Coba kita memberi orang, itu kan perbuatan baik. Kita membantu orang, perbuatan baik. Tapi bisa disebut tidak baik karena tidak ikhlas. Bisa disebut perbuatan keji dan mungkar, padahal dia memberi. Kok perbuatan keji dan mungkar? Padahal dia membantu. Kok keji dan mungkar? Kan aneh. Orang memberi dikatakan keji dan mungkar. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada ikhlas. Sogo itu memberi enggak? Memberi. Ikhlas tidak? Pasti tidak. Ada maunya. Nah, gitu kan? Sogo itu memberi, tapi itu mungkar. Kenapa memberi kalau disebut mungkar? Karena tidak ikhlas tadi. Jadi ada 3 tadi. Harta yang banyak, salat. Salat tidak embel-embel keji dan mungkar, itu ikhlas. Kalau orang terlepas dari keji dan mungkar, itu pasti kena ikhlas. Orang tidak akan mau korupsi, karena perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang sebetulnya jauh dari ikhlas. Bahkan itu dikatakan mencuri. Haknya orang lain diambil, haknya rakyat dirampok. Mencuri. Jelas-jelas keji dan mungkar. Lah kalau orang salat, tidak mungkin melakukan korupsi. Tapi salat yang bagaimana? Salat yang bisa mengendalikan dirinya dari keji dan mungkar. Kalau dia salat masih melakukan keji dan mungkar, berarti dia pasti tidak ikhlas salatnya. Kemudian wanhar li rabbik. Nah, rabbiknya terulang ini karena ada waw. Jadi berkorban itu harus terus ikhlas. Tidak ada embel-embel lain. Biar dipuji orang, saya berkorban terus setiap hari. Itu sudah hilang korbannya itu. Biar dia dikatakan orang hebat atau orang kaya, tiap tahun berkorban, itu hilang sudah korbannya. Hati-hati, jangan terbetik dalam hati kita ini sifat bangga dan sombong sedikit pun, karena itu menghancurkan keikhlasan. Bapak ini tiap tahun korban ya, aduh, kok bisa ya bapak korban? Saya kok nggak bisa. Lalu bangga, habislah korbannya. Nggak ada arti korbannya itu. Kenapa? Embel-embel li rabbiknya tadi hilang, ikhlasnya hilang. Hati-hati dalam berkorban. Tidak usah disebut, saya sudah berkorban di sana, sudah masuk nama saya, bahkan di mana-mana nama saya ada berkorban. Ini hilang korbannya. Tidak ada artinya itu. Hati-hati. Kalau tidak ada li rabbiknya tadi, hilang korbannya. Percuma aja berkorban 1 ekor sapi, bangga. Satu ekor, kok kamu hanya 1/7 saja. Lalu yang 1 sapi bangga, hilang korbannya. Karena korban itu kan qarib, mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebab li rabbi tadi, karena Allah tadi, ikhlas tadi. Itu korban, mendekatkan. Kalau kita sedikit terbetik, ada keangkuhan dan kesombongan, kita jauh dari Tuhan. Karena jauhnya dari Tuhan, korbannya hilang.
Jadi percuma aja kita menyembelih 1 ekor sapi, diumumkan di mana-mana sapi saya beratnya 2 ton, yang terbesar, dikorbankan di sana, lalu dikatakan, presiden kita baik sekali, sapinya 2 ton, 3 ton. Nggak ada arti korbannya itu di mata Allah. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwa surat Al-Kautsar ini adalah amaliyahnya orang yang imannya sangat kuat. Ketika dia Al-Kautsar nikmat yang banyak, dia berbagi dan dia taat melaksanakan salat, khusus ikhlas karena Allah dan selalu berkorban. Nah, pengertian korban dalam artian ini memang berhubungan dengan salat Idul Adha, peristiwa Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi kira sunnahnya kita berkorban pada hari raya dan hari tasyrik. Jangan sebelum salat, setelah salat. Banyak hadis yang kita baca, kalau dia korbannya sebelum salat, biar nanti gampang setelah salat bisa dihidangkan, setelah masak, itu salah. Tidak lagi nilai korbannya ada. Karena salat itu habis salat. Ada terdengar tuh orang, biar cepat katanya. Sembelih dulu, baru kita salat. Nanti kan kita habis salat, hidangan sudah ada. Kita makan bersama-sama. Itu nggak ada korban itu. Karena hadisnya mengatakan setelah salat, bukan sebelum. Jadi hari ke-10, 11, 12, dan 13, 4 hari masa kita berkorban. Itu memang sunnah, memang itu diajarkan dan contohkan oleh Nabi. Itu pengertian korban dalam artian sunnahnya. Tapi korban dalam artian umum dan luas. Segala sesuatu yang kita berikan kepada orang lain itu juga berkorban. Dan ingat, berkorban itu harus ikhlas. Kalau memberi orang tidak ada ikhlas, tidak ada korban. Nah, ini 1 juta, tapi maunya apa? Nanti biar dikembalikan 2 juta, nggak ada korban itu. Untung malah 1 juta. Korban itu kan berkorban untuk memberikan sesuatu yang bernilai dan berharga. Jangan sisa. Ada juga orang memberi pakaian bekas, nggak laku di rumah lagi, ambil aja sama kamu. Itu bukan berkorban. Tidak ada nilai korbannya di situ. Lalu di mana nilai korban itu? Barang itu masih kita cintai, masih kita sayangi, kita kasihkan ke orang, itu berkorban. Jadi mau berkorban itu berat ya. Harus memberikan benda yang kita sayangi. Bukan nggak laku lagi saya berikan, itu nggak ada nilai korban di situ. Jadi terkait dengan rasa cintanya terhadap barang. Karena saya senang barang ini, pasti orang lain senang juga. Saya berikan ke orang, itu berkorban. Dalam artian umum. Jadi korban itu adalah pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena dia ikhlas dan diberikannya sesuatu yang diberikan itu bermanfaat. Kemudian ayat ketiganya, inna syani'aka huwal abtar. Hai Muhammad, orang yang membencimu, yang menjauhimu, yang menghalang-halangimu untuk berkorban itu, untuk berbabat itu, dialah yang tertolak. Contoh, As bin Wa'il itu kan kafir, dia tertolak. Kenapa? Apapun amal baiknya, dia kan orang jahiliyah kan berkorban juga. Nilai korbannya orang jahiliyah nggak ada. Kenapa? Karena ada riya di situ, ada pesta. Abu Lahab Abu Jahil itu setiap minggu menyembelih seekor onta. Lalu onta itu diberikan kepada tamu-tamu. Tapi yang diundang orang-orang hebat semua, orang miskin diusir, anak yatim datang diherdi, ditolak. Nah, itu makanya ada kata-kata ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'am miskin. Memberi juga, tapi tidak ada nilai korbannya di situ, karena ada riya. Memberi 1 ekor onta, jamu orang, tidak ada nilainya. Itu makanya kan dialah yang tertolak. Percuma aja dia menyembelih onta, menyembelih semacam menyambung orang, tidak ada gunanya. Itu ditolak oleh Allah. Nah, itu artinya tertolak. Yang kedua, anaknya As ini Amru, itu Islam. Amru bin As itu Muslim, bahkan jadi khalifah. Itu artinya apa? Dia tertolak dengan ayahnya. Anaknya masuk Islam, putus hubungan dengan ayahnya, tertolak dia. Al-As tidak dapat apa-apa dari anaknya, karena anaknya tidak patuh sama dia. Anaknya malah masuk Islam, padahal dia sangat memusuhi Islam.
Itu artinya tertolak juga. Jadi ayahnya tertolak oleh anaknya. Anaknya tidak patuh sama ayahnya, justru malah anaknya Islam. Anaknya pro Nabi Muhammad. Itu tertolak juga. Kemudian ada juga yang menerjemahkan tertolak ini, semua orang-orang yang beramal dengan riya, dengan sombong dan segala macamnya, di akhirat nanti semua amalnya tertolak. Tak dapat apa-apa. Lalu hubungannya dengan Al-Kautsar ada. Banyak mufassir mengatakan bahwa nanti di surga ada sebuah telaga namanya bernama Telaga Al-Kautsar. Nah, semua orang beriman yang tulus ikhlas tadi yang tidak tertolak ini akan dapat meminum air Telaga Kautsar itu. Artinya dia tidak tertolak. Siapa yang tertolak? Mereka yang kafir, mereka yang sombong, mereka yang memberikan dengan congkak, tidak ada ikhlas. Tertolak dia, tidak akan dapat meminum air Al-Kautsar. Walaupun agamanya Islam, tapi dia beramal selama ini seperti orang munafik, pencitraan. Jadi saya mengatakan pencitraan itu munafik. Dia mengatakan begini ketika di mana-mana dia ada, dia beramal kuat sekali, menampakkan dirinya. Tapi setelah orang penggala, dia malas sekali, bahkan tidak mau. Bahkan dia memburu-burukan apa yang dia lakukan. Itu tertolak. Jadi orang munafik juga semua tertolak. Tidak akan dapat air Telaga Al-Kautsar nanti di surga. Itu artinya abtar juga, tertolak juga. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ayat ini sebenarnya bertolak belakang dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'un. Bertolak belakang. Kalau dalam surat ini, orang yang dapat karunia banyak dia memberi, kemudian dia salat, kemudian dia berkorban, dan kemudian dia ikhlas, tidak riya. 4 kan? Pertama dia tidak pikir, dia memberi Al-Kautsar, harta yang banyak. Yang kedua dia salat, yang ketiga dia ikhlas, yang keempat dia berkorban. Nah, dalam surat Al-Ma'un itu sebaliknya yang terjadi. Dia tidak mau memberi, dia pikir. Dia tidak salat, kalaupun salatnya seperti salatnya orang munafik. Dia tidak ikhlas, dia riya, dia tidak mau berkorban. Itu isinya dalam surat Al-Ma'un. Jadi bertolak belakang dengan surat Al-Kautsar. Kita lihat, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah Anda orang yang mendustakan agama atau berpura-pura beragama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ada orang yang mendorong anak yatim. Artinya dia kikir sekali, tidak mau memberi sama sekali. Nikmat banyak, tapi dia tidak akan memberi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak tertarik artinya membantu orang yang lemah, orang yang miskin. Sementara dalam surat Al-Kautsar dia suka memberi. Di sini enggak, dia pelit. Bertolak belakang. Kemudian allazina hum an salatihim sahun. Dia salatnya sangat malas. Salatnya pura-pura. Sepertinya dia rajin hanya kalau ada orang melihat. Kalau dia mau dipuji, dia salat. Kalau enggak, dia tidak akan salat. Artinya dia tidak mau salat sebenarnya. Kalau dalam surat Al-Kautsar disuruh rajin salat. Kemudian wa yamna'un al-ma'mun. Dia mencegah orang untuk berkorban. Al-Ma'un ini artinya kan memberi. Nah, memberi tadi kan berkorban. Memberi yang kita cintai itu berkorban. Dalam artian umum. Kalau dalam artian khusus memang menyembelih kambing, sapi atau kerbau. Tapi dalam artian umum memberi barang yang kita cintai itu berkorban. Nah, di sini dikatakan yang ma'un, dia mencegah orang untuk memberi dan untuk berkorban. 4 hal yang diperintahkan dalam surah Al-Kautsar ini adalah wataknya orang beriman, dan 4 hal yang ada dalam surat Al-Ma'un itulah wataknya orang kafir atau orang munafik. Ya, barangkali ini sebagai intisarinya, kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan dari ini terkait juga dengan surat sebelumnya, karena surat ini selalu bersambung, berkait antara surat yang sebelum dengan sudah itu mempunyai hubungan, ada kaitannya. Surat Al-Ma'un sifat-sifat orang kafir, surat Al-Kautsar sifat-sifat orang mukmin. Baik Bapak, barangkali itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berkenan ya. Ada hal yang baik itu memang dari Allah, yang tidak baik mungkin karena kekhilafan dan kelupaan saya sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan.